Teman-teman, kita mau percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Shalom buat teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Ya, aku harap kita masih tetap baik kondisinya, walaupun agak ada yang drop, tapi tetap bisa ya melakukan setiap aktivitas kita dengan baik ya. Sebelum melanjutkan ibadah, mari kita berdoa lebih dahulu. Selamat siang ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berkumpul walaupun secara online, tapi terima kasih karena kami boleh tetap bisa berkumpul dan bisa beribadah bersama. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhir hanya ke dalam tangan-Mu saja, serta juga teman-teman yang mendengarkan ibadah ini via Zoom maupun nanti via YouTube. Tolong supaya Tuhan yang menyertai mereka sehingga mereka juga bisa mendapat berkat dari ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya, mari kita nyanyikan satu pujian bersamamu karena kita yakin bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Bersamamu. Bersamaku di setiap musim.
Ya, tema ibadah resyut hari ini yaitu solar panel. Jadi, apa sih solar panel itu? Kalau buat teman-teman yang belum tahu, jadi solar panel atau panel surya itu merupakan salah satu pembangkit listrik yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Nah, kita semua itu ibarat panel surya. Jadi saat kita berada di lingkungan kita yang terang, seperti di gereja atau di komunitas kita itu terisi atau tercharge. Jadi eh, kita menerima banyak energi dari komunitas kita, dari gereja. Lalu tugas kita itu memancarkan terang itu di lingkungan yang gelap. Nah, tapi seringkali itu kita cuma tercharge saja, tapi tanpa berani kehilangan energi itu untuk dipancarkan ke tempat yang gelap. Ya, mari kita berdoa untuk mengakui segala dosa yang sudah kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, lalu di mana kita juga belum berani untuk bisa menjadi terang bagi sekitar kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu membawa setiap dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ampun atas dosa-dosa kami. Tolong kami juga untuk senantiasa bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang juga bisa menjadi terang bagi sekitar kami, dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita mengujikan kekuatan di hidupku. Berita anugerah terambil dari Roma 12 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Syukur kepada Allah. Teman-teman bisa kasih reaction untuk menyapa teman-teman yang lain.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Riki, marilah kita mengucapkan terima kasih Tuhan. Mari teman-teman kita bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini ketika Engkau memberikan pada kami semua masing-masing kesempatan untuk bersama-sama menikmati setiap kebaikan Tuhan. Di tengah kondisi saat ini, Tuhan juga pasti akan selalu membimbing dan menolong kami, dan biarlah firman-Mu menyinari kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkannya. Amin. Teman-teman yang terkasih, selamat datang di bulan Juli. Ya, bulan Juli kita di tahun ini begitu spesial, karena saya yakin kita nggak hanya sekadar beribadah pada hari ini, tapi juga menikmati metode yang baru kali ini kita pakai ya. Mungkin di teman-teman dari gereja lain, teman-teman kita di tempat lain mungkin sudah pernah menggunakan metode Zoom seperti ini, tapi ini salah satu cara kita ya, termasuk cara kita untuk terus bersekutu dan juga sekaligus kita bisa sama-sama saling mendoakan ya. Ingat teman-teman kita bisa saling sapa di sini. Kita juga ingat bahwa kalau kita pakai YouTube ya, ini sekalian menjelaskan ya. Kenapa kita prioritas di Zoom, supaya kita bisa saling ketemu, kita bisa saling doakan. Sekaligus nanti ya kalau kita langsung di YouTube, kita langsung live stream ke YouTube, nanti kita nggak dapat momen untuk saling ketemu dan saling mendoakan itu. Nah, karena hari ini kita juga akan bersama-sama belajar nih. Mulai bulan ini kita akan belajar memaknai satu bagian dalam kehidupan kita, khususnya ketika kita belajar untuk menjadi seorang yang brighter,
Kita belajar untuk melihat sekitar kita, gitu. Kita belajar untuk mengenal apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, ini ada satu tagline ya yang mungkin teman-teman juga familiar ya. Comeback stronger. Teman-teman pasti pernah dengar ya, comeback stronger. Ini ada ceritanya ya, beberapa momen di dalam kehidupan kita nih ada kaitannya dengan comeback stronger. Misalnya saya mau coba sebutkan, kalau saya salah mohon dikoreksi ya tahunnya. Saya ingat tahun 2018 itu TikTok itu mulai jatuh ya, karena dulu pertama kali muncul TikTok itu dengan ikonnya Bowo Alpenliebe ya. Nggak semua orang suka sama Bowo Alpenliebe, tapi saya nggak tahu teman-teman di sini mungkin ada yang pernah ngejar-ngejar Bowo Alpenliebe ya. Saya nggak tahu nih. Nah, apa namanya waktu itu TikTok nggak begitu sukses, tapi begitu 2020 masuk masa pandemi, ternyata TikTok menggunakan momen yang tepat ini, momen pandemi ini untuk menaikkan kualitas aplikasinya, sekaligus juga ternyata banyak pengguna dan banyak orang yang bisa menghasilkan dari aplikasi TikTok ini ya, bisa punya penghasilan. Hal yang lain yang mungkin kalau saya cukup familiar dengan sepak bola, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu, tahun 2018 ada 3 tim besar ya yang tidak lolos untuk bertanding di Piala Dunia. Itu ada Italia, Belanda, dan Amerika Serikat. Tapi ketika mereka tidak lolos, yang mereka lakukan adalah Amerika Serikat itu mempromosikan pemain-pemain mudanya sampai akhirnya para pemain muda, pemain tim intinya sekarang, ini sekarang kan 2021 ya, pemain intinya sekarang ini rata-rata mainnya di Eropa gitu. Kalau dulu mereka mainnya masih di negaranya sendiri. Lalu 2018 ketika Italia gagal untuk masuk ke Piala Dunia, mereka merombak semua sistemnya, mereka merombak cara pemanggilan pemain dan sebagainya, sehingga akhirnya sekarang Italia masih berjuang nih di Euro 2020 yang mainnya di 2021. Lalu ada Belanda juga yang melakukan hal yang sama, yang mereka mengembangkan Liga Belandanya sehingga pemain-pemain muda ini makin lama makin lebih dikenal dan makin hebat ya. Nah, teman-teman yang mau kita lihat adalah ternyata mereka semua menggunakan momen yang ada di dalam kehidupannya supaya mereka bisa comeback stronger ya. Mereka bisa gacor nih di real life-nya nih. Mereka bisa jadi jagoan beneran gitu di pertandingan yang sesungguhnya. Bukan cuma soal ngomong aku harus comeback stronger, aku comeback stronger, enggak. Tetapi mereka benar-benar pakai kesempatan yang mereka punya supaya begitu masuk di real life, begitu masuk di kehidupan nyata, mereka benar-benar jadi pribadi, jadi orang yang comeback stronger. Dan itu sebenarnya soal comeback stronger yang sesungguhnya, teman-teman. Gitu. Kenapa kita bicara soal solar panel hari ini? Karena kita juga mau belajar bahwa sebetulnya ya teman-teman, kalau teman-teman juga saya yakin paham ya, kita sering dengar soal jangan jadi terang di tempat yang terang ya, tapi jadilah terang di tempat yang gelap gitu. Kenapa? Karena itulah fungsi solar panel ya. Seperti solar panel, komunitas yang ada pada kita ya, kehidupan beriman yang kita punya, kehidupan bersama dengan Tuhan yang kita hidupi sekarang ini, teman-teman, sebetulnya itu sedang menunjukkan kalau solar panel itu diciptakan sebagai alat yang mampu menyerap daya ya, dia menyerap surya ya, sinar matahari secara mandiri, itu nggak ada yang nyuruh tuh solar panelnya tuh. Dia nyerap, pokoknya cara kerja solar panel kan gitu kan. Dia serap tenaga dari matahari supaya apa? Bukan supaya misalnya kalau solar panel itu kalau di lampu ya teman-teman ya, dia bukan supaya nyala siang-siang, tapi nyalanya kapan? Malam. Jadi kebayang teman-teman kalau misalnya nggak ada matahari selama beberapa hari, maka solar panel ini nggak akan berfungsi. Atau misalnya ketika hari sedang mendung, maka mungkin kita sebagai pemilik solar panel itu ketika kita tahu lampu misalnya di rumah atau di kantor kita nih pakai solar panel, kita tahu nih, wah kayaknya nanti malam nggak bisa mati lampu nih kantor. Kenapa? Soalnya kita pakai solar panel gitu. Begitu daya mataharinya diserapnya nggak banyak, maka nanti malam yang akan jadi masalah gitu ya. Bukan siangnya nggak ada masalah, tapi malamnya. Dan itu sebetulnya kehidupan iman kita. Kita ada di tengah-tengah komunitas, kita ada di tengah-tengah kenyamanan hidup kita ada di tengah kondisi kehidupan kita sekarang. Kita belajar bahwa saya tahu, Kak, sekitar saya, keluarga saya, ini semuanya adalah komunitas-komunitas yang membawa terang untuk saya. Dari kecil saya diajari soal kekristenan, saya ada di teman-teman yang juga selalu mendukung saya, mengingatkan saya bahwa
Ayo jangan lupa berdoa, ayo jangan lupa berserah sama Tuhan. Saya punya komunitas seperti Friend ya, teman-teman pemuda di GKI Resut bertumbuh di Friend ya. Itu komunitas yang semua membawa terang. Kita serap semua, tetapi jangan lupa teman-teman bahwa kita juga ada di sebuah situasi di mana kita harus hadir untuk menyalurkan sinar terang yang sudah kita punya. Sekarang saya mau ajak kita baca 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Teman-teman bisa membuka Alkitab di rumah masing-masing ya. Saya tidak menyiapkan teksnya hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11, mungkin co-host juga bisa bantu ketikan di kolom chat supaya teman-teman nggak ketinggalan untuk ayatnya ya. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukannya. Haleluya. Teman-teman, kita belajar bahwa dari bacaan ini sebetulnya Paulus sedang berhadapan dengan sebuah situasi yang tidak mudah, teman-teman. Itu situasi yang sedang dihadapi oleh Paulus adalah waktu itu jemaat di Tesalonika. Jemaat Tesalonika ini lagi kritis tapi arahnya arah mau meninggalkan Tuhan gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu kenapa kita harus menjadi orang yang terang? Kan kalau Tuhan sudah cukup terang, kenapa saya juga harus jadi terang? Itu teman-teman paham ya? Kalau saya menyembah Tuhan, Tuhan itu kan terang. Nah, kenapa saya juga harus jadi terang? Apakah Tuhan kurang terang? Gitu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira ya kalau saya bahasakan ke zaman kita sekarang, itu pertanyaan yang muncul kepada Paulus waktu itu. Apakah Tuhan terang? Atau apakah kita ini diajak jadi terang supaya kita hanya sekadar biar nanti kalau mati kita masuk surga gitu. Atau misalnya juga kalau Tuhan bisa berkarya di kegelapan, ini kan berkarya di kegelapan ini susah nih ya. Teman-teman kita semua paham ya. Susah gitu. Kalau Tuhan bisa berkarya di kegelapan, loh kenapa saya juga harus berkarya di kegelapan? Kan Tuhan bisa. Kenapa saya harus juga? Apakah sebenarnya, ya ini pertanyaan-pertanyaan yang ini saya kontekstualkan ke zaman kita ya. Apakah sebenarnya jangan-jangan Tuhan tuh nggak kuat-kuat banget? Mungkin selama ini kita dicekokin sama pemahaman bahwa Tuhanmu itu kuat, Tuhanmu itu hebat. Loh kalau hebat, kalau kuat ya suruh dia sendiri aja lah ngatasin orang-orang yang gelap. Kenapa harus nyuruh kita? Waktu para murid ditinggalkan oleh Yesus, Yesus berkata, baptislah mereka sampai ke ujung bumi. Loh kenapa nggak Yesus aja? Kenapa nggak Tuhan aja tiba-tiba menobatkan mereka semua? Apakah Tuhan kurang kuat? Apakah Tuhan nggak kuat-kuat banget sebenarnya? Emangnya ada yang salah ya kalau kita juga misalnya kita hidup di yang terang aja tuh emang ada yang salah ya dengan itu? Apakah bukannya malah enak ya kalau kita hidup di lingkungan yang terang? Bukannya malah enak ya, nyaman, ya tenang gitu. Kita datang ke gereja, kita bisa bertumbuh bersama-sama dan itu kan enak gitu ya. Kenapa saya harus bergeser ke kehidupan yang nggak enak? Dan itu yang bukannya itu yang kita carikan. Nah, ini semua teman-teman pertanyaan dari jemaat di Tesalonika kepada Paulus. Maka itu Paulus menekankan kepada mereka semua waktu itu bahwa hidup itu
bukan sekadar kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan dan Tuhan berkarya dengan luar biasa di dalam hidup kita, tetapi harus ada tindakan yang kita juga harus lakukan. Kalau tadi pertanyaannya, emangnya ada yang salah ya kalau kita cuma hidup di terang doang? Ini kan hari ini temanya solar panel. Sebenarnya mau mengarahkan kita nggak cuma hidup di terang, tapi juga bisa hidup di dalam situasi yang gelap, dan kita yang jadi terang di situ. Nah, apakah emang salah ya kalau saya nggak mau ke dalam kegelapan? Jawabannya, ya ada yang salah berarti. Kenapa? Karena kita disiapkan oleh Tuhan untuk diutus masuk ke dalam kehidupan mereka yang memang butuh pencerahan. Kita ini semuanya teman-teman ya, yang hari ini ya ada di ruang Zoom ini ya, detik ini ada 23 akun, kita semua juga sedang disiapkan sebetulnya untuk sama-sama menikmati terangnya Tuhan. Dan terang itu akan makin kerasa bukan di situasi yang terang, tetapi terang itu akan terasa kalau teman-teman ada di situasi yang gelap. Nah, berarti apakah kita harus masuk ke kehidupan yang gelap? Apakah saya harus menjerumuskan hidup saya ke dalam kegelapan supaya saya jadi terang? Nah, ini namanya kalau kita nggak siap, maka kita akan jadi orang yang sok jagoan. Main masuk aja ke kegelapan, tapi ternyata kita nggak bisa apa-apa dan justru malah nanti kita yang terhanyut di dalam kegelapan itu. Maka itu Yesus sebetulnya menekankan juga ya, kisah-kisahnya Yesus itu menekankan pada Paulus, bahwa Paulus mau menunjukkan yang harus kita pegang pertama adalah Yesus itu adalah iman, Yesus itu adalah teladan. Nah, ini yang harus kita pegang nih. Katakan aja terus di dalam pikirannya teman-teman, Yesus itu adalah iman saya, Yesus itu adalah teladan saya. Nah, di bacaan kita tadi, siang itu diasosiasikan sebagai sesuatu yang terang, ya, sesuatu yang baik. Malam itu diasosiasikan sebagai sesuatu yang gelap. Apakah sampai sekarang malam itu sesuatu yang gelap? Secara kehidupan kita setiap hari ya pasti malam itu pasti gelap, ya. Tapi apakah di malam hari kehidupan penuh dengan kegelapan? Tidak juga. Tetapi kita diajak untuk selalu waspada. Waspada dan ingat bahwa kita ini diutus ya, diutus bukan untuk menikmati terang, tetapi untuk menyalurkan terang itu kepada kegelapan. Hidup di dalam Yesus itu sebetulnya menumbuhkan iman, teman-teman. Membekali hidup kita supaya kita jadi orang yang baik, supaya kita jadi orang yang benar, kita bisa menjadi teladan di tengah kehidupan dan dunia yang penuh dengan kejahatan. Ya, saya bilangnya gitu. Ya, kenapa? Karena contoh paling gampang, misalnya teman-teman bisa sabar ya, teman-teman bisa sabar, bisa setia dengan prosesnya teman-teman, teman-teman bisa menikmati setiap kebaikan Tuhan, teman-teman bisa ngerti apa yang Tuhan mau ya, meskipun kadang kita bilang, saya juga kadang nggak tahu, Rick, arah hidup saya benar apa enggak, tapi saya mau coba nurut aja deh sama Tuhan. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya teman-teman sedang menjalani sesuatu yang terang gitu. Di tengah banyaknya kegelapan di sekitar kita. Ya. Kita hidup sebetulnya kita bukan diutus untuk hidup di tengah-tengah terang. Kita juga nggak plek banget hidup di dalam kegelapan. Sebenarnya kalau tadi pertanyaannya memang ada yang salah ya kalau saya cuma hidup di dunia yang terang. Jawabannya jelas, ada yang salah. Kenapa? Karena hidup kita itu adalah hidup yang selalu ada di antara terang dan gelap. Ya, kita selalu hidup di antara kebenaran dan sesuatu yang salah. Kita selalu hidup di antara yang baik dan yang jahat. Ya, semua lingkungan kita akan berasosiasi dengan sesuatu yang gelap dan terang, sesuatu yang baik dan salah, sesuatu yang benar dan salah, sesuatu yang baik atau yang tidak baik gitu teman-teman. Dimanapun, di keluarga kadang kita ngerasa gitu. Ini saya nggak tahu ya benar ya, kayaknya ya. Aku ngerasa melakukan sesuatu yang benar nih. Kok papa mamaku marah ya? Kita melakukan sesuatu yang benar, kita merasa. Kalau misalnya juga di dalam pelayanan, gereja pun nggak lepas teman-teman. Gereja atau komunitas atau pelayanan seringkali tidak membawa terang akhirnya. Tetapi ternyata bisa jadi membawa kegelapan. Karena ada masalah yang dihadapi, kita memakai kemampuan manusia kita tanpa kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan untuk melihat bagaimana Tuhan sebetulnya sedang bersinar terang untuk kehidupan kita. Maka itu teman-teman, belakangan ini yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita juga ya, di dalam kira-kira 2 minggu terakhir ini, apa yang terjadi ya, pandemi lagi naik ya, kita semua juga sedang berdoa
supaya semua kita ya sekitar kita bisa mendapatkan kesehatan, pasti sehat dan selalu disertai oleh Tuhan, semua penyertaan Tuhan macam-macam bentuknya. Yang terjadi belakangan ini sedang ngajarin sama kita teman-teman bahwa kita harus aware ya, memberi perhatian sama kondisi kita dan sekitar kita. Ya, bahkan kita juga harus memperhatikan ya, seringkali kita ketika melakukan sesuatu yang terang, ya, malah yang gelap itu sering mengancam kehidupan kita, benar nggak? Ya. Jadi kalau saya mau jelaskan ya kita melakukan sesuatu yang terang kok, ya, kita melakukan ya praise and worship, ya, kita melayani Tuhan, tetapi ancaman kegelapan itu akan selalu ada. Dan kita harus waspada teman-teman. Maka itu teman-teman ya, Paulus sebetulnya menasehati kita pada hari ini. Kalau di awal tadi saya bilang kita semua pasti bisa comeback stronger, ya. Kita semua pasti bisa comeback stronger. Tergantung bagaimana kita mau memahami itu, tergantung bagaimana kita mau mengimani bahwa kita semua sekarang ini ada dalam sebuah proses bentukan Tuhan. Hari ini kita ada di dalam komunitas yang terang. Setelah jam ini, maka kita akan masuk ke dalam kehidupan kita yang sebetulnya, yang sebenarnya, yang seringkali menantang kita nih, membenturkan kita. Aku tahu apa yang benar, tapi aku belum tahu apakah aku bisa melakukannya atau enggak. Maka itu, ini nasihatnya Paulus yang saya rangkum, teman-teman. Yang pertama, manfaatkan sebaik-baiknya proses pertumbuhan iman kita. Jadi manfaatkan nih. Teman-teman punya, kita saling berteman di sini, kita punya komunitas, kita punya support system, kita punya keluarga, kita punya sahabat, kita punya teman dekat, kita punya reshoot, ya, kita punya teman-teman di sekitar kita semuanya. Manfaatkan sebaik-baiknya sebagai proses kita menumbuhkan iman kita. Ya. Kita tahu, nggak semua teman kita menunjukkan terang, kita tahu. Tetapi kan bukan berarti kita juga jadi orang yang lemah, menarik diri. Ya. Tapi kita harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Setiap situasi yang ada supaya imanku selalu bertumbuh. Ya. Di tengah kondisi yang sekarang, saya harus di rumah. Tuhan sedang mengajarkan apa sih? Manfaatkan itu. Gitu. Manfaatkan itu untuk kita bertanya, untuk kita menggali Tuhan sebenarnya lagi merencanakan apa di dalam kehidupan kita. Gitu. Ingat ya, orang-orang yang bisa memanfaatkan momen-momen seperti itu dengan baik, dia benar-benar bakal comeback stronger. Saya percaya teman-teman juga akan bisa melakukannya. Ingatkan diri kita juga untuk selalu waspada. Kalau kita waspada, maka kita akan jadi lebih kuat. Kita jadi lebih tajam untuk melihat sesuatu yang ada di depan kita. Kita jadi lebih tajam untuk merencanakan sesuatu yang harus kita lakukan. Kita jadi lebih paham ya, setiap hari kita nggak cuma pergi kerja, setiap hari kita nggak cuma kerjakan tugas kuliah kita, tapi kita tahu nanti tujuannya aku akan menjadi ini ya, misalnya gitu. Aku kuliah psikologi, aku belajar dengan benar supaya nanti aku bisa menolong orang. Aku kuliah di kesenian supaya nanti aku benar-benar bisa berkarya untuk seluruh dunia. Misalnya gitu, teman-teman fokus ya. Fokus, tajam ya untuk melihat apa yang teman-teman sedang lakukan. Ya. Bawa semuanya ke dalam Tuhan. Dan yang terakhir, lakukan dan jalani keseharianmu. Ya. Lakukan dan jalani keseharianmu tanpa pilih-pilih. Artinya, tanpa memilih apakah aku sekarang ada di tempat yang terang, atau aku sekarang ada di tempat yang gelap. Tanpa pilih-pilih. Kenapa? Karena kita hidup di antara terang dan gelap itu. Pegangan kita selalu, kita harus berpegang pada yang terang. Dan percaya bahwa kita ini semua kuat. Kita ini semua berdaya. Kita ini punya kemampuan. Kita ini bisa melakukan banyak hal. Seminggu terakhir ini teman-teman, saya menceritakan sedikit ya. Saya masuk di tim notulis persidangan klasis GKI, klasis Banyuwangi. Tugasnya mudah dan menyenangkan sebetulnya gitu teman-teman ya, karena di situ tiap kali ada yang ngobrol, tiap kali ada yang berpendapat, kita tinggal nyatet gitu ya, enak ya tugasnya ya. Jadi semudah itu sebetulnya tugasnya. Tetapi ada sesuatu yang memberatkan ya. Waktu kemarin ini ketika saya dengar bahwa ada teman-teman kita yang sedang sakit, itu jujur saja memberatkan buat saya gitu. Dan saya ingat beberapa hari yang lalu, sebetulnya saya mau mundur dari tim itu. Saya merasa bahwa saya nggak bisa fokus untuk mengerjakan tugas yang tadi saya bilang menyenangkan dan mudah gitu ya. Buat saya nggak bisa fokus. Tetapi sebelum saya ngomong saya mau mundur,
di grup WA kami itu mulai muncul satu persatu. Ngomongnya sih sesimpel gini teman-teman, yang teman-teman saya yang lainnya. Bantu dulu ya, soalnya ini aku masih teleponin jemaat. Yang satu lagi, Rick, bisa bantu nyiapin bahannya bentar nggak? Ini soalnya saya nggak kepegang nih, banyak yang harus saya telepon, itu pendeta. Dan ketika saya ingat itu, saya ingat teman-teman, ternyata saya nggak sendirian ya. Yang lagi saya gumulkan, mereka juga lagi gumulkan. Dan mereka nggak ada yang mundur, mereka tetap melakukan tugasnya. Malam saya ingat, ternyata ini maksudnya Tuhan membuat kami jadi satu tim. Gitu. Satu tim bukan untuk supaya kerja kelompoknya lebih gampang gitu teman-teman. Tapi ternyata di persidangan klasis kali ini saya belajar bahwa ternyata Tuhan lagi membentuk saya untuk melihat kerja tim itu bukan hanya sekadar menyelesaikan tugas, tetapi juga bisa saling support. Dan itu yang betul-betul membuat saya jadi semangat. Buat saya, momen kecil comeback stronger adalah ketika ingat teman-teman yang lain juga lagi susah, tapi mereka bisa kok. Maka itu kita bareng-bareng, supaya kita benar-benar bisa. Teman-teman, hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita semua ya, bahwa teman-teman ini punya kemampuan, teman-teman ini punya semua sumber terang yang teman-teman butuhkan. Sekarang waktunya kita ya, mempersiapkan diri kita sehingga nanti teman-teman bisa comeback stronger. Teman-teman punya solar panel yang abadi. Teman-teman punya Tuhan yang selalu memberikan sinarnya buat kita. Dan teman-teman selalu menyerapnya dan pakailah semua kekuatan dari Tuhan untuk kita berkarya di tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mengambil waktu untuk bersaat teduh. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengambil sikap yang baik untuk kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan seluruh umat di segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari teman-teman kita bersama-sama, kita mengarahkan hati kita menaikkan pokok-pokok doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari ini ketika Tuhan juga selalu memberikan kami semangat. Kami juga diingatkan bahwa kami tidak hidup hanya di dalam terang Tuhan, tetapi terang-Mu yang akan memampukan kami untuk menghadapi berbagai situasi yang tidak mudah di tengah kehidupan kami. Kami sering menyebutnya situasi itu adalah situasi yang gelap. Kehidupan yang ada di sekitar kami adalah kehidupan yang gelap. Tetapi karena kasih Tuhan, menguatkan kami semua sehingga kami dimampukan untuk bisa berkarya dengan baik di tengah kehidupan kami. Hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang membutuhkan pemulihan karena sedang ada dalam kondisi lemah tubuh. Tuhan menyertai mereka satu persatu. Tuhan memimpin mereka dalam proses pemulihan yang harus dijalani. Setiap waktu untuk beristirahat, setiap obat-obatan yang harus dikonsumsi, setiap upaya untuk mendapatkan kesembuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan pasti memberikan kesembuhan kepada kami, kepada teman-teman kami semua. Engkau juga menyertai setiap anggota keluarga kami yang saat ini tengah sakit, Tuhan juga selalu berikan kepada mereka kesehatan dan kekuatan.
Tuhan juga sertai rekan-rekan, saudara-saudari kami yang mendampingi. Tuhan juga berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, serta kesabaran. Kami mau berdoa juga ya Tuhan, untuk Resyut, di dalam pertumbuhan kami semua, di dalam pertumbuhan iman kami, di dalam setiap hal yang Tuhan selalu hadirkan dalam kehidupan kami. Di dalam setiap kesempatan kami bisa melayani umat-Mu dengan baik. Tuhan menyertai kami semua. Tuhan selalu berikan kami semangat, hikmat, akal budi, kepandaian ketika kami melayani setiap umat-Mu. Ketika kami juga bekerja, Tuhan menyertai kami dalam pekerjaan kami. Ketika kami juga belajar, Tuhan selalu menyertai sehingga kami bisa belajar dengan baik dan mendapat nilai yang baik. Tuhan sertai kemampuan kami untuk merancang masa depan, supaya setiap hal yang kami rancang juga selalu seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Nas persembahan terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat diberikan via transfer melalui rekening maupun QR Code yang tertera pada layar. Mari kita pujikan terima kasih Tuhan bagian refnya saja. Mari bawa persembahan kita di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh memberikan persembahan. Tolong supaya Tuhan yang memberkati persembahan kami sehingga persembahan ini bisa digunakan dengan tepat sasaran untuk membantu setiap pelayanan-pelayanan di gerejamu ini. Sertai juga rekan-rekan yang akan mengelola persembahan ini sehingga mereka juga bisa mengelola persembahan ini dan mengalokasikan semuanya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya teman-teman, setelah ini kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Jadi seperti yang tadi dibawakan oleh Kak Riki, yaitu kita disiapkan untuk menikmati terang Tuhan. Tapi terang itu tidak terasa di kehidupan kita yang terang, tapi di tempat yang gelap. Nah, terus kita juga diutus untuk
meneruskan terang itu ke tempat yang gelap. Jadi kita itu bukan diutus untuk menikmati terang itu, tapi kita harus meneruskan terang itu ke tempat yang gelap. Jadi mari kita pujikan bersinar terang, karena seperti lagu ini kita mau terus bersinar di sekitar kita. Bersinar terang. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku dalam-Mu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku dalam-Mu bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan. Mari teman-teman kita mengarahkan hati kita pada Tuhan dan kita memohon berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.